Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Allah wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu lahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Al-ayat. Yang saya hormati, yang saya junjung tinggi fatwa dan nasihatnya para ulama, para habaib, para sesepuh, para tokoh dari pemerintah maupun dari para pengurus organisasi masyarakat di Kabupaten Gianyar, ya. Kabupaten Gianyar ini, saya agak asing dengan Kabupaten Gianyar ini karena mirip Karanganyar ini kalau di Jawa Tengah itu ya. Kabupaten Gianyar yang pada malam hari ini sudah lengkap hadir di dalam forum ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau bersama masyarakat ini membawa keberkahan sendiri, ya, menjadi penyambung tali silaturahmi, ya, antara tokoh pemerintah dengan masyarakat. Ya. Yang saya hormati wabil khusus jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama cabang Gianyar, ya, baik Rois Syuriah maupun Ketua Tanfidh yang hadir tadi sempat berdialog dengan beliau. Luar biasa NU perkembangan di di Gianyar ini, ya. Mudah-mudahan nanti makin lama makin maju, ya, setelah berusia 1 abad. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sangat saya banggakan para warga muslimin wal muslimat, ya, An-Nahdliyin yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan kesehatan, ya, diberikan penambahan ilmu, ya, diberikan rezeki, ya, terhindar dari hutang piutang, ya. Ini yang penting ini, karena hari ini banyak yang terjebak pinjaman online gitu, ya. Mudah-mudahan setelah ketemu berkumpul di sini nanti pinjamannya akan bisa kita lunasi, ya. Ya, tadi disebutkan di atas, nama saya Adnan Anwar, ya. Saya sebetulnya di lingkungan Nahdlatul Ulama ini, pekerjaan saya sudah lama. Dulu di Nahdlatul Ulama itu bagian melakukan kaderisasi, ya. Dulu ada namanya PKPNU, macam-macam di Ansor, di Banser, ya. Dulu kita merancang lagu yang sangat terkenal, lagu Ya Lalu Waton. Itu kita yang rancang, juga yang terjemahkan, ya. Sehingga lagu hari ini, lagu Ya Lalu Waton ini sekarang sudah menjadi lagu nasional, ya. Jadi setelah menyanyikan lagu Indonesia, sekarang nyanyi lagu Ya Lalu Waton, termasuk sahabat-sahabat dari TNI itu nyanyi lagu Ya Lalu Waton, itu. Termasuk ormas lain, tidak hanya NU. Itu lagu terkenal sekali, ya, lagu Ya Lalu Waton itu. Ya. Nah, saya sudah berkeliling Indonesia sejak tahun 2012. Kalau nggak salah saya sudah berkeliling hampir sekitar 270 kabupaten kota di seluruh Indonesia sejak tahun 2012. Mungkin sudah sekitar 4.000 kecamatan atau 6.000 kecamatan dari 8.000 kecamatan yang ada di Indonesia, ya, sudah berkeliling. Kalau istilah jamaah tablek ini namanya, saya sudah melakukan furuj, ya. Kalau saat adik-adik bapak-bapak pernah ketemu dengan jamaah tablek, jamaah yang suka bawa kompor ke masjid itu, ya. Beliau ini ajarannya ada di India. Gurunya namanya Syekh Ilyas. Nah, ajarannya Syekh Ilyas itu menarik, ya. Ini kita bisa belajar dengan mereka. Ajarannya itu begini. Seseorang tidak bisa dikatakan Islamnya kafah kalau tidak melakukan furuj selama 40 hari. Ya, jadi orang Islam itu kalau sudah syahadat harus furuj, keluar dari rumahnya untuk berdakwah. Ya. Untuk berdakwah. Kalau orang yang belum furuj, kata Syekh Ilyas, tidak bisa dikatakan Islam. Nah, ini mereka itu batasannya adalah 40 hari.
Kata Syekh Ilyas, ini jamaah tabligh ya, ini bukan NU atau bukan Muhammadiyah, kata beliau, kata Syekh Ilyas, kalau sudah kurus 40 hari, ini kata mereka, dijamin masuk surga. Kata jamaah tabligh ini. Jadi kalau saya menggunakan parameternya jamaah tabligh, urut saya sudah 12 tahun ya. Insya Allah saya di atas surga karena urusnya lebih banyak daripada 40 hari ya. Nah, ini berikutnya lagi nih fatwanya Syekh Ilyas. Ini fatwa Syekh Ilyas ya. Bisa kita pakai, bisa enggak. Kata Syekh Ilyas, kalau sudah urut 40 hari, arba'ina yauman, boleh kawin lagi. Itu fatwanya. Jadi diperbolehkan menikah lagi dan dipermudah syarat-syaratnya ya. Nah, kalau kita menggunakan parameternya Syekh Ilyas untuk kawin lagi, jumlah istri saya itu berapa? Wong kita sudah urut selama 12 tahun dibagi 40 ya. Tapi kalau di NU soal menikah lagi itu enggak usah diributkan, apalagi diseminarkan ya. Dilakukan saja dengan sebaik-baiknya. Itu perbedaannya Kiai NU dengan jamaah tabligh gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, salah satu pengalaman yang kita dapati dari Indonesia ini, saya sudah hampir utuh bisa memahami Indonesia dari ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan. Itu hampir utuh ini saya bisa memahami Indonesia, tidak saja membaca buku ya, tetapi betul-betul saya memahami secara dalam tentang Indonesia. Saya mulai menemukan misteri tentang Indonesia ya. Lalu setelah urus itu, kebetulan waktu itu kami diperintahkan untuk juga di samping kaderisasi mendirikan Nahdlatul Ulama di luar negeri. Salah satu tugas yang sangat berat waktu itu tahun 2014-2015 adalah mendirikan Nahdlatul Ulama di Afghanistan. Ya. Jadi saya di samping khuruj di Indonesia juga khuruj ke Afghanistan. Daerah perang waktu itu sangat berbahaya. Ya. Alhamdulillah sekarang Nahdlatul Ulama Afghanistan berkembang sangat luas. Hampir seluruh provinsi di Afghanistan dan kabupaten di Afghanistan sekarang ada pengurus NU-nya. Ya. Nahdlatul Ulama dan pengurusnya orang Afghanistan, bukan orang Jawa kayak sampean, bukan apalagi orang Madura, enggak ada ya. Orang asli orang sana ya. Nah, ini kami lagi bernegosiasi dengan Taliban. Kemarin Taliban dengan Cina, dengan Rusia, Taliban mengajak mengurus NU Afghanistan karena yang disuruh maju NU Afghanistan. Tapi insya Allah nanti Taliban ini akan memberi ruang, apakah dirjen atau menteri, kepada kader-kader Nahdlatul Ulama di Afghanistan. Ini kerja kita, kerja strategis kita di itu. Nah, kita juga mengelilingi banyak dunia ya, membandingkan di Eropa, membandingkan di mana-mana. Saya akhirnya menyimpulkan dari selama khuruj 12 tahun itu, tidak ada negeri seperti Indonesia ini, tidak ada. Ya, tidak ada. Ini saya sudah menyimpulkan ini. Tidak ada saya jumpai negeri yang seperti ini. Ada malam Minggu, malam Ahad, yang lainnya liburan, ini melakukan Isra Mi'raj. Ini hanya di Indonesia, Pak. Kalau yang lain tuh sudah liburan semua, udah nggak mikir begini-begini. Ini kok masih ada orang aneh seperti ini? Ya. Apakah di Arab ada, apakah di Turki ada, apakah di Iran ada, sudah nggak ada. Bahkan saya temukan di masjid-masjid di Afghanistan, sampai ke Iran sana, masjid sudah nggak ada yang sholat di situ. Ya. Bahkan, mohon maaf, Turki, yang kemarin kena bencana itu sahabatnya Indonesia, yang bisa baca Quran, itu kurang dari 10% dari seluruh penduduknya itu. Jadi orang yang bisa baca Quran secara lancar menjalankan ajaran Kanjeng Nabi, perintahnya Nabi melalui nuzul Quran dan perintah untuk sholat itu siapa? Umat Kanjeng Nabi di akhir zaman yang sesuai dengan perintahnya Kanjeng Nabi. Saya temukan umat itu ada di Indonesia itu. Ya, tepuk tangan untuk jenengan-jenengan semua. Jadi saya akhirnya menemukan umatan wasata itu. Ya, umat yang terpilih itu siapa di akhir zaman? Ternyata umatnya kayak sampean ini, Pak. Bukan orang gede-gede kayak Arab, kayak Eropa, ganteng-ganteng, enggak. Orangnya jelek-jelek. Ya. Orang Indonesia kan kayak sampean ya kalau dalam bahasa. Kalau orang kayak di sini itu kira-kira ini. Kalau di rapot itu tuh 6. Kalau melihat kecantikan dan ketampanan orang di sini itu tidak ganteng tapi tidak jelek. Itu namanya nilainya 6 gitu ya. Rata-rata begini, tingginya tidak lebih bisa dari 175, nggak bisa.
Orangnya pendek-pendek, ya, makannya banyak. Sehari bisa 3 piring atau 4 piring. Itu orang kita, ya. Jadi yang saya aneh itu nasinya lari kemana itu? Makannya banyak, kerjaannya ngerokok sama ngopi. Nah, itu persis di Quran itu warga ma'aromi gitu ya, rokok sama ngopi. Lah kok kerjaannya ngerokok sama kopi, nggak punya pekerjaan, kok hidup orang Indonesia itu? Kenapa? Karena dia tinggal di surga. Ya, Jannatul Ar itu mana? Banyak orang lagi rame hari ini, Jannatul Ar itu mana? Orang menyebut sekarang yang disebut surga dunia itu adalah Indonesia. Ya, makanya cita-citanya orang dunia itu nanti kalau mau mati, mereka rata-rata ingin hidup di Indonesia. Anak-anak muda Ukraina, nanti kalau analisanya Ukraina berhasil direbut oleh Rusia, dan mereka nggak setuju dengan Rusia, rata-rata mereka di polling, mereka mau tinggal di mana? Kalau mereka milih Indonesia. Nah ini kan menarik nih, kalau mau tinggal di sini kan ya, bisa memperbaiki keturunan. Ya. Yang bapak-bapak bisa kawin dengan cewek-cewek Ukraina, ibu-ibu bisa kawin dengan cowok-cowok Ukraina. Nah, keturunannya lebih baik daripada keturunan kita hari ini. Ya. Lebih baik. Semuanya. Tokoh-tokoh dunia itu maunya mati di Indonesia. Ya. Obama itu sudah bercita-cita dikuburkan di Indonesia. Donald Trump mati di Indonesia. Kemarin salah satu ahli eskatologi dunia namanya Syekh Imran Hussein dari Tobago Trinidad, beliau ahli yang paham betul hari ini bisa membaca akhir zaman. Beliau menyatakan, saya kalau mau mati saya akan pilih siapa dari seluruh kerutan dunia. Kenapa Indonesia? Kenapa kok yang dipilih orang kayak sampean-sampean ini? Di antara orang yang gagah-gagah, ganteng-ganteng di dunia, kok orang begini-begini yang dipilih ya? Coba kemarin G20 yang ada di Bali itu, ya. Itu buktinya. Ya Pak Jokowi juga nggak terlalu ganteng kan, orangnya biasa aja kan gitu ya. 6 dan 7 nilainya lah. Kalau ganteng kan relatif ya kita. Kenapa yang dipilih Indonesia? Itu percaya, orang Cina itu percaya, orang Eropa percaya bahwa solusi nanti akhir zaman kalau terjadi krisis di dunia itu solusinya ada di sini. Ya, solusinya ada di sini. Maka mereka begitu antusias datang ke sini itu kenapa? Karena ingin mencari solusi masalah yang terjadi di krisis seluruh dunia. Nah, Indonesia ini kenapa? Nusantara ini kenapa? Namanya macam-macam. Ada Nusantara itu orang menyebutnya namanya Al-Hind. Mungkin daerah Hindia ini ya. Ada orang menyebutnya Asin. Ini Nusantara ya. Sehingga karena Nusantara itu nanti adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan lihat garis astronominya. Ya. Indonesia itu 6 derajat lintang selatan, 11 derajat lintang utara. Posisi astronomi kita, lihat itu ya. Nah, kenapa ini posisi astronomi ini 11 derajat ditambah 6 derajat? Ya, ini diskusi antara Soekarno dengan Mbah Hasim. Lalu Indonesia memilih merdeka tanggal 17 Agustus. Itu karena mengambil posisi lintang derajat lintang selatan dan lintang utara. Akhirnya sekarang mulai muncul ya, siapa sebetulnya peradaban yang berada di tengah? Yang di tengah itu siapa? Orang sekarang sedang mencari ya, peradaban center of point itu di mana letaknya? Ini lagi nyari dunia ini. Apakah center of point itu ada di Haromen? Apakah ada di Indonesia? Akhirnya sekarang para pengamat dunia menyatakan teori center of point itu adanya di Nusantara persis. Jadi kita ini hari ini berada di tengahnya dunia. Ya. Nah, yang aneh, seluruh ayat-ayat Quran, kalau kita baca, itu seluruhnya menjelaskan tentang Indonesia. Ada yang menyatakan khairul umur ausatuha. Ya kan, bapak-bapak dan ibu-ibu biasa ya mendengar ini ya. Sebaik-baiknya urusan adalah yang di tengah. Yang di tengah. Jadi apa-apa yang di tengah itu adanya di Indonesia. Makanya kalau ada aliran yang tatoro ekstrim di Indonesia pasti bubar. Dulu ada aliran namanya PKI. Sangat tatoro dia, sangat ekstrim. Akhirnya PKI bubar. Ada aliran yang ekstrim nanti Wahabi ini kalau nggak hati-hati sudah saya ingatkan, jangan tatoro kamu. Kalau kamu tatoro pasti kamu bubar, nggak akan laku di Indonesia ini.
Karena Indonesia itu adalah di tengah orang yang moderat, orang yang tasamuh, ya, orang yang sudah menggunakan prinsip-prinsip persatuan di dalam hidupnya. Nah ternyata saya menemukan jejaknya itu betul. Ternyata itu sudah sesuai dengan ramalannya Kanjeng Nabi. Jadi Said Alwi Al-Maliki, gurunya pernah didatangi oleh Kanjeng Nabi. Ya. Kata beliau menyatakan pada saat itu Kanjeng Nabi sedang dikerumuni oleh banyak manusia. Gurunya Said Alwi bertanya, "Syekh, ini siapa yang bersama sampean ini?" Kata Kanjeng Nabi, "Ini orang yang berasal dari negeri matahari terbit. Ya, orang ini berasal dari sebuah bangsa dan negara yang tandanya adalah merah dan putih. Merah putih, ya. Negeri merah putih di negeri Indonesia terbit itu mana? Adanya di Indonesia. Ya, isinya orang Indonesia. Bahkan waktu itu Habib Umar Al-Hafidh juga sama ya, meramalkan bahwa yang nanti umat akhir zaman yang diandalkan oleh Kanjeng Nabi adalah orang yang kodenya, benderanya adalah merah dan putih. Merah dan putih ini siapa? Adalah umat Islam yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalau mau mencari pengikut Kanjeng Nabi akhir zaman umat Islam itu siapa? Adanya di Indonesia. Semuanya ada di Indonesia. Kalau ada yang menyatakan atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, ini mohon maaf ya. Kalau di luar negeri, ini saya tahu betul di Iran itu misalnya, termasuk di Arab Saudi sendiri, penduduknya sekitar 47% itu nomadic, ya. Dia tidak punya ulil amri. Orang Badui itu, ya, dia hidupnya tergantung kemana larinya kambingnya itu. Jadi kambingnya kalau lari ke utara, dia ikut ke utara. Dia nomadik, tidak punya ulil amri. Coba, siapa negeri yang betul-betul bisa melihat ulil amri itu? Adalah Indonesia. Indonesia punya presiden, punya wapres, punya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, punya camat, punya lurah, punya ketua RT. Ya, sehingga kalau sampean itu ingin membutuhkan pemimpin, pemimpinnya itu dekat dengan sampean ini. Itu pemimpin yang formal ya, belum pemimpin yang non formal, ada NU, ada macam-macam ini. Sehingga penduduk Indonesia ini sudah sesuai dengan qadarullah dari Gusti Allah, ya. Dan ini menunjukkan tanda-tanda bahwa memang penduduk Indonesia ini yang dipilih ya oleh Allah dan dipilih oleh Kanjeng Nabi sebagai umat akhir zaman ya. Jadi tenang aja ya. Kemungkinan ada yang menyatakan juga Indonesia itu kan letaknya jauh dari Haromen. Kalau naik pesawat terbang, kalau naik haji atau umroh hampir 10 jam. Letaknya paling jauh, berada di paling timur. Ya. Tapi kenapa penduduknya itu paling beragama dengan cara beragama seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi? Kenapa kok yang dipilih Indonesia ini kan nggak main-main ini Indonesia ini ya? Ternyata tahun 15 sekian ya, 15 kalau nggak salah 1530 Sunan Ampel ini ke naik haji. Sunan Ampel ya. Nah, waktu Sunan Ampel naik haji ini kebetulan manakibnya bukunya Sunan Ampel itu ada di tangan kami dalam bahasa Sanskerta. Nah, katanya waktu itu Sunan Ampel itu dalam kondisi antara tidur dan tidak tidur. Itu mungkin tidur ayam-ayaman lah kira-kira gitu ya. Yahdotan itu, jadi tidak takwil. Ya. Sunan Ampel itu didatangi Kanjeng Nabi. Sunan Ampel, tolong kamu bawa Islam yang sesuai dengan garis saya ini, kamu bawa ke Nusantara. Kamu bawa ke sana. Karena nanti Islam akan mengalami pusat kemajuan yang sangat besar di akhir zaman setelah Islam ini nyampe di negeri nanti namanya Nusantara ini. Lalu Islam dibawa oleh Sunan Ampel. Nah, kenapa waktu itu Sunan Ampel itu cepat sekali buru segera melakukan Islamisasi di sini? Karena tidak lama setelah itu ada namanya perjanjian Tordesillas, ya, kalau ibu-ibu bapak-bapak tahu itu dunia itu dibagi menjadi dua. Satu wilayahnya Spanyol itu dari barat ke timur, yang kedua wilayahnya Portugis dari timur ke barat. Ya, waktu itu, ya, yang dicari itu Indonesia, yang dicari. Ya, jadi Spanyol dari barat ke timur ketemu di Indonesia. Kebetulan Portugis dari timur ke barat ketemu juga di Indonesia ini. Persis Indonesia ini. Ya bahkan si penemu benua Amerika itu sebetulnya mencari
cari itu. Ya. Sebetulnya yang dicari Pulau Madura. Ya karena tengahnya Indonesia ada di situ. Ya. Nah ketemulah itu. Untung waktu itu Sunan Ampel tidak terlambat. Ya. Kalau waktu itu Sunan Ampel terlambat, artinya Islam tidak segera melakukan masifikasi di bawah, mungkin Indonesia itu sudah terpecah menjadi 5 negara, itu dipecah oleh Eropa, satu sebagian sudah ikut Inggris, ikut Belanda, ikut Spanyol, ikut Portugis. Nah untuk negeri ini karena perintahnya Rasulullah sejak tahun 15 akhirnya terjadi masifikasi Islam di seluruh Indonesia. Akhirnya sekarang Islam menjadi as-sawadul a'dham, ya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ikut Islamnya Sunan Ampel ini, ya. Kalau nggak ada beliau-beliau utusannya Kanjeng Nabi, mungkin sampean masih nyembah kodok, mungkin. Ya. Di Indonesia kan ada ajaran yang nyembah kodok, laku ada pengikutnya, macam-macam. Ada yang jadi malaikat Jibril, ya tergantung lah. Ada yang jadi macam-macam nabi, ya. Nah ini, jadi jelas ya ini ya. Jadi umat yang terakhir. Nah, kenapa umat ini kok ada di Indonesia? Karena Indonesia itu adalah pusatnya dunia tadi, dan pusatnya nanti yang dibutuhkan di dunia akan diperebutkan di Indonesia. Hari ini namanya nikel, ya. Kemarin ribut. Kemarin Pak Jokowi tidak mau ekspor batu bara. Eropa kelabakan. Pak Jokowi nggak mau melakukan ekspor nikel, melakukan hilirisasi. Eropa bingung, dunia bingung. Ya. Semua nanti bahannya ada di Indonesia. Indonesia cadangan emasnya sangat besar, mineralnya sangat besar, nikelnya banyak, boriumnya banyak, palladiumnya banyak. Bahkan ada satu sumber mineral yang sangat luar biasa yang dicari nanti untuk pertempuran akhir zaman, namanya thorium. Thorium itu nempel pada pasir, 1 liter thorium, ini yang KW17, bisa menghidupkan kendaraan selama 200 tahun. Jadi kalau bapak-bapak punya mobil, masukkan thorium, kendaraannya bisa hidup 200 tahun, sampai sudah mati berkali-kali. Ya. Thorium. Kalau thorium yang KW1, itu bisa menghidupkan energi selama 17.000 tahun. Nah, thorium itu ada di mana? Thorium itu ada di wilayah selatan Indonesia ini. Masuk di daerah Bali yang sebelah sini itu banyak kandungan Banyuwangi itu thorium ada di situ. Nah, untung alhamdulillah di wilayah selatan ini ada yang menjaga. Salah satu banom dari Nahdlatul Ulama, anggota muslimat, namanya Bunyai Roro Kidul, ya. Itu anggota muslimat, pakaiannya hijau-hijau. Sampai tanya aja ikut muslimat enggak itu. Coba kalau kita nggak kuat di wilayah selatan, ya namanya wilayah kita ini kan samudra ini. Angkatan laut kita belum begitu kuat. Ya. Bahkan thorium ini menurut informasi dari Angkatan Laut sering direbutkan oleh UFO. UFO itu sering turun ke wilayah selatan tuh ngambil thorium. Itulah kekayaan Indonesia. Ya makanya bapak-bapak dan ibu-ibu ini sering komunikasi sama Bunyai di sebelah selatan itu ya. Kirim Fatihah, karena saya pernah ketemu beliau ini Islam dan Muslimat itu, nggak usah khawatir, kantong NU juga ya, seragamnya hijau. Ini menjaga wilayah selatan supaya Indonesia tidak diintersep dari situ. Dari sisi gunung berapi, ya, kita memiliki 128 gunung berapi aktif. Jadi kalau ada surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha itu sebetulnya mengacu kemana itu surat Quran itu? Itu mengacu ke Indonesia. Dan gunung Merapi Indonesia itu adalah gunung induknya ada di sini, ya. Gunung induknya. Jadi dari Semeru itu sampai ke Vesuvius Eropa sana. Ya, Semeru, Rinjani, lalu dari Rinjani itu ke Kathmandu, ya. Dari Kathmandu itu sampai ke Vesuvius Eropa. Ada yang menyatakan gempa di Turki itu, ya, di Suriah itu bukan karena terjadi letusan di sekitar situ, tapi gara-gara Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur itu, Pak. Makanya kalau Gunung Semeru ya sama Gunung Agung meletus, itu seluruh dunia itu berubah, peta geopolitiknya itu akan berubah. Makanya kalau orang warga NU umat Islam tidak sering zikir ya, la ilaha illallah, makanya pusatnya di sini gunung itu. Nah, disinilah NU punya relevansi tadi ya. NU karena orang NU itu diajarkan zikir dan wirid, semalam-malam kita zikir dan wirid. Akhirnya gunung ini bisa tenang. Nah, isinya gunung itu apa? Mineral semua ada di dalam situ. Ya, kekayaan Gunung Agung, kekayaan Bali, kekayaan Jawa Timur luar biasa. Ya.
Kemarin katanya Sidoarjo di bawah Porong itu, katanya di bawah Sidoarjo itu isinya uranium kelas 1. Bahkan tidak saja di Porong, tapi di seluruh Sidoarjo, ya, isinya uranium. Nah, itu dari mana itu uranium itu? Dari orang NU yang rajin istighosah, ya. Dari orang NU yang rajin maulid Nabi, rajin rajaban, rajin kumpul silaturahmi, ya. Akibatnya apa? Mineral itu naik dari bawah, dari perut bumi, naik ke atas. Untuk siapa? Untuk sebesar-besarnya bangsa Indonesia dan umat Islam di Indonesia. Jadi nggak usah khawatir Bu ya. Insya Allah sampean ini akan kaya ya. Nanti menjelang meninggal baru kaya ya gitu. Mau kaya nih kita ini. Negaranya muncul semua hari ini, semua macam-macam di Indonesia. Inilah yang disebut Indonesia itu. Ya. Dan semuanya orang mengatakan itu. Bangsa yang sangat tangguh, bangsa yang sangat kuat ya, dijajah 350 tahun, tidak berubah mental dan akhlaknya. Ini karena pengaruh masuknya Islam di Indonesia. Nah, inilah pengaruh NU ada di sini. Ya. NU tadi dari Sunan Ampel, lalu disampaikan kepada cicitnya Sunan Ampel. Perintah untuk melakukan Islam meletakkan Islam sebagai pangkalannya di Nusantara. Ya. Cicitnya siapa? Namanya Syekhona Khalil. Ya. Syekhona Khalil punya murid namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari inilah yang memerintahkan Komite Hijaz untuk mendatangi Saud. Waktu itu tahun 1926. Ya, 19 itu periode yang sangat mengerikan itu di Mekah itu ya, 1926, 1924 itu ya. Karena apa? Karena isunya makam Nabi itu mau dibongkar. Jadi waktu itu Saud sebagai representatif kerajaan Wahabi itu mau menghilangkan makam Nabi. Itu banyak dokumennya ya, karena eskavatornya sudah ada waktu itu. Tiba-tiba yang hadir datang untuk membela makam Nabi itu dari mana? Yang datang dari Jombang itu. Saya waktu itu pernah ada pertemuan internasional di Turki. Syekh Hisam Kabani itu bertanya, kalian ulama Arab tahun 1926 itu kalian kemana? Ketika makam Nabi hampir saja hilang itu kemana? Untung ada bantuan dari Jawa Timur ini, dari Indonesia, namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau nggak ada, Islam akan menjadi negara fiktif. Islam akan menjadi agama fiktif. Karena makamnya nggak ada, makamnya Kanjeng Nabi. Untuk NU datang ke situ, makanya banyak yang menyatakan NU adalah memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kanjeng Nabi. Ya. Bahkan Kanjeng Nabi itu hadir pada saat NU dideklarasikan di Surabaya tahun 1926. Jadi sampai bagian dari umatnya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Tidak usah khawatir ya. Makanya umat yang terbaik ini, kuntum khairu ummah ini harus dijaga. Indonesia ini harus dijaga Pak. Ya Ibu ya, dijaga. Ini negeri yang ditunggu banyak orang. Jangan sampai ada konflik. Jangan sampai ada ribut-ribut hanya karena urusan-urusan ikhtilaf. Ya nggak perlu ya. Tolong NU, Muhammadiyah, LDI macam-macam dengan pemerintah bersatu ya. Apalagi di Bali. Jaga harmoni ini. Jaga kebinekaan. Karena negeri Indonesia Nusantara itu mirip negeri Madinah. Ya macam-macam, kelompoknya banyak, firqahnya banyak, tapi bisa bersatu. Pertahankan Pancasila. Karena Pancasila itu ideologi yang dirumuskan oleh para founding fathers kita, termasuk oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bukti Pancasila ini bisa jalan tuh apa? Ya hari malam ini nih. Itu ayahnya Gus Dur namanya Kiai Wahid Hasyim, tahun sekitar 52-53. Beliau ini Menteri Agama. Ya, beliau berdiskusi dengan Bung Karno supaya umat Islam, ya termasuk umat yang lain, bisa melakukan konsolidasi, bisa bertemu, bisa silaturahmi dengan pemerintah. Pemerintah juga bisa bersilaturahmi dengan sesama pemerintah. Lalu beliau menetapkan atas restu Soekarno waktu itu ditetapkan namanya peringatan Hari Besar untuk umat Islam. Ya. Ini hanya ada di Indonesia. Sampai cari di luar negeri, Malaysia aja nggak ada, Brunei nggak ada. Peringatan Hari Besar termasuk Isra Mi'raj ini. Tujuannya apa? Supaya umat Islam selalu berkumpul, bersilaturahmi, mendapatkan pencerahan seperti ini, ya. Sehingga ibu-ibu ini kerjaannya tidak ahlul hibah wal jamaah, ya. Ngomongin tetangganya gitu. Kerjaannya itu sudah ahlul hibah wal jamaah, torekohnya itu
Torekoh makan ya, sambil makan, sambil main WA, ya, wal jamaah ya. Ahlul hibah ahlul hibah wal jamaah wal makaniyah tadi ya. Torekohnya nggak benar. Ini nggak benar. Nah, dengan begini jenengan makin ngerti, maka satu-satunya jalan bagi perintahnya Nahdlatul Ulama ini selamatkan keluarga kita. Ya Bu ya, selamatkan keluarga kita. Ini serius ini. Jadi taruhan kiamat apa tidak itu di Indonesia. Imam Mahdi itu akan muncul dari mana? Lagi ramai sekarang. Kata Syekh Imran Husain, Imam Mahdi akan muncul dari Indonesia. Dari orang yang seperti apa? Orangnya nggak jelas Pak. Imam Mahdi itu kayak sampean ini. Orangnya ya nggak ganteng-ganteng amat lah gitu ya. Tapi akan muncul. Kenapa? Karena dari 80% Dzurriyyatul Rasul itu ada di Indonesia semua. Dulu yang mereka lari ke sini karena dibunuh genosida di sana. Beliau-beliau ini sekarang ada di sini. Ya. Nah kalau Imam Mahdi itu ada di sini, itu Dajjalnya ada di mana? Dajjalnya juga di Indonesia. Dajjal itu letaknya kalau nggak salah ada yang mengatakan letaknya di Jawa Barat, di tempat saya. Ya. Makanya Jawa Barat itu pelatnya D. Ya. Dajjal, pelat Dajjal. Di situ katanya begitu ya, saya yain aja gitu ya. Jadi itu ya. Melalui apa? Kerusakan. Ada yang mengatakan D ini, hati-hati dengan angka D. D itu Dajjal sama dengan digital. Ya. Jadi digital itu nama lain dari Dajjal itu. Nah sampean pakai digital itu sebut apa? Nguri-nguri ajarannya Dajjal. Karena fitnahnya dari situ. Ya WA grup fitnah, isinya fitnah, macam-macam fitnahnya dari situ. Oleh karena itu, ya mohon maaf ibu-ibu bapak-bapak sekalian, dijaga benar ya. Setelah ikut pengajian ini, saya minta Bapak dan Ibu sekalian yang sepuh-sepuh ini jangan terlalu banyak tidur, Pak. Kalau sudah tua seusia 50 tahun, karena mati itu bisa kapan saja. Hari ini mati nggak ada rumusnya. Yang usia 50 tahun mati, yang 80 tahun masih hidup. Ya. Apalagi pengalaman COVID kemarin. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, perbanyaklah malam hari bangun. Jam 12 malam sampai subuh itu malaikat turun itu. Bangun di situ. Ya Pak ya. Baca sholat, ya, baca Quran sampai subuh, istighosah, baca wirid. Ini orang Indonesia harus begitu. Kenapa? Karena Indonesia itu bahaya banget ini. Ya, situasinya itu bahaya sekali. Sampai itu Pak, jangan terlalu, bapak-bapak juga jangan terlalu banyak makan. Makan kok 3 piring ya pasti ngantuan Pak. Ya, lebih baik merokok itu bagus untuk kesehatan. Ya. Karena ada dalilnya warka'u ma'aroki gitu ya. Itu jangan. Nanti tidurnya pada subuh sampai duhur. Itu ya benar begitu. Itu tidurnya wali itu. Ya. Luar biasa ini orang. Ya. Bangun malam hari. Jangan tidur. Saya paling tidak sampai bangunlah 1 jam, 2 jam. Itu cara menyelamatkan orang Indonesia yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan ulama Nahdlatul Ulama. Dia minta pertolongan jaga Indonesia. Jaga Indonesia. Saya sudah ketemu 27 lebih muridnya Mbah Hasyim langsung. Saya ketemu juga karuhun, ada yang usianya 350 tahun masih hidup, ya. Ada Mbah Imam itu di Lampung, usianya 350 tahun. Beliau ini pasukannya di Ponorogo, bagian pemanah. Tapi ikut perang di Ponorogo masih hidup, ya. Saya ketemu muridnya Mbah Hasyim di Jawa Tengah, di Lampung macam-macam. Pesennya cuma satu ini semua ini. Pokoknya sampean jaga Indonesia Pak Tan. Jaga Indonesia. Jangan sampai Indonesia pecah. Karena Indonesia itu solusi untuk seluruh krisis dunia nanti di akhir zaman itu ada di sini Bu ya. Jadi kita ini bersyukur berada di tempat yang tepat, dalam situasi yang tepat, di zaman yang tepat. Yaitu zaman Nusantara dan posisi Nusantara ini tolong dijaga dengan baik. Makanya ini ada bapak-bapak TNI ya. Jaga. Ya pokoknya TNI harus menyatu dengan TNU. Ya. TNU kan banser itu. Ya. Tuh, kalau TNI itu NKRI negeri, mereka NKRI swasta. Ya. Sama-sama NKRI ya. Dijaga. Jangan sampai ada perbedaan yang kecil-kecil ini. Karena kita berharap betul Indonesia ini nanti makin kuat ya. Kalau Allah memberikan kelancaran kepada kita, insya Allah nanti 2045 Indonesia akan menjadi negara nomor 2 setelah Cina. Negara paling besar Pak, setelah Cina. Kan ngeri kan? Bahkan ada yang meramalkan nanti Singapura itu akan kembali ke wilayah Indonesia. Itu jadi kecamatan Singapura itu.
kecamatan bagian dari daerah saya Bogor itu, negeri kecil ya. Malaysia akan kembali. Daerah-daerah Mikronesia yang selama ini ganggu Indonesia itu akan kembali ke wilayah kita. Karena dulu zaman Gajah Mada itu wilayahnya sampai segitu, sampai ke wilayah Kamboja. Banyak negara-negara bangkrut sekarang itu merapat ke Indonesia. Ya, mereka minta skema krisis penyelesaian krisis di Indonesia ini. Jadi Indonesia itu tidak usah khawatir ya. Dengan demikian saya meyakini nih di depan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, insya Allah kita tidak krisis tahun 2003 itu nggak akan krisis ya, tidak ada resesi lah ya. Masyarakat kita sudah kuat, sudah tangguh, sudah terbiasa menghadapi cobaan, ya, dan tahan menghadapi kemiskinan pak. Ya, sampai kan sabar. Dari dulu miskin terus sabar, gitu ya, luar biasa. Itu hanya di Indonesia itu umat Kanjeng Nabi yang tahan terhadap kemiskinan itu ya. Tolong dipertahankan kemiskinan ini ya, dan diberikan kesabaran. Jadi sudah jelas ya, geopolitiknya sudah jelas, Islam datangnya ke sini juga sudah jelas. Kenapa di sini? Ayat-ayat Qur'annya juga sudah secara maudhu'iyah ada di Indonesia. Semuanya di Indonesia, Pak. Ya, kalau sampai nggak percaya, Indonesia itu berpuasa selama 12 jam, tidak berpuasa selama 12 jam. Sampai cari negeri yang kayak gini. Nggak ada. Saya kan muter-muter ya. 12 jam. Jadi kenapa puasa 12 jam? Karena puasa 12 jam itu sesuai dengan metabolisme manusia. Qadarullah itu manusia yang kayak kita ini itu paling kuat bertahan 12 jam. Tahun 2017 di negara itu pernah berpuasa 23 jam 45 menit. Coba kalau orang Gianyar sini suruh puasa 23 jam, pasti mati sampai ini. Pekerjaannya kalau buka aja hampir sejam sendiri, belum ngobrolnya kan gitu. Itu kalau ada waktu sisa cuma 15 menit, itu bukanya kapan, sholat maghribnya kapan, tarawihnya kapan. Ya, artinya walaupun negara Skandinavia itu maju, tapi negeri itu tidak ditunjuk oleh Allah untuk menjalankan misi kekhalifahan sesuai dengan perintahnya Gusti Allah. Yang ditunjuk adalah Indonesia. Persis. Di negara Kanada itu banyak provinsi yang tidak pernah mendapatkan malam. Isinya itu siang aja. Itu kapan sholat maghribnya, kapan sholat isyanya, kapan sholat subuhnya. Di negara Skandinavia, Eropa yang ujung utara, itu banyak negeri-negeri tidak pernah mendapatkan malam. Tidak pernah mendapatkan siang, hanya mendapatkan malam. Oleh karena itu benua Eropa itu disebut benua biru karena tidak ada sinar matahari. Rusia itu hanya mendapatkan sinar matahari selama 3 bulan. Jadi sinar matahari yang di Bali itu tidak gratis, Pak. Hanya dikasih pada sampean. Hanya sampean itu nggak ngerti ini dikira gratisan dari Gusti Allah. Bukan. Makanya saya selalu mengatakan wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab. Ini sebetulnya ayat ini untuk siapa? Untuk orang Indonesia. Ya kan? Banyak. Rusia itu hampir 2/3 wilayahnya itu minus 100. Bayangkan minus 100, orang mau rajaban itu mandi mana kan nggak bisa. Tangannya keluar langsung putus. Ya kan? Nggak bisa, Pak. Banyak negara-negara di seluruh dunia itu tidak. Makanya karena negara yang paling mendapatkan sinar matahari terbanyak di dunia itu adalah Indonesia. Makanya bule-bule itu datang ke Bali itu mau apa? Mau nyari sinar matahari. Makanya berjemur di pantai itu loh, udah nggak pakai baju, itu mau dapatkan sinar matahari. Ya, jadi sinar matahari dari Allah itu tolong sampean pakai sebaik-baiknya. Itu hanya dapat di sini. Apalagi sinar matahari yang dari wilayah timur ini namanya matahari premium. Sinar matahari terbaik dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Terbaik. Mestinya orang Bali sini nggak mungkin kena COVID. Pertama sebelah kita ada benua, ada benua besar Australia, kemudian ini ada laut samudra, kemudian ada selat Bali, kemudian ada sinar matahari. Mestinya orang sini umurnya lebih dari 150 tahun. Karena panjang. Tapi kok kenapa sampai umur 50 tahun meninggal? Ini berarti salah sampean ini, ya. Jepang itu juga sama. Selalu mendapatkan sinar matahari. Makanya dia agamanya itu menyembah matahari, Pak. Saking susahnya itu.
Siapa yang mendapatkan matahari selama 360 hari? Mendapatkan bulan selama 300 hari? Ya hanya di Indonesia inilah kenikmatan Allah diberikan. Kanjeng Nabi memerintahkan kalau mau puasa harus namanya shaumul ru'yati. Silahkan kamu berpuasa, tapi kamu ru'yat dulu hilal itu posisinya di mana. Sekarang cari di seluruh dunia. Kalau matahari saja nggak bisa ketemu, pasti bulan juga sulit. Makanya bulan yang bisa dicari ru'yatul hilal itu hanya di Indonesia. Hanya di Indonesia. Makanya wajar ya, masyarakat Indonesia itu jumlah jamaah hajinya itu terbesar di seluruh dunia. Sampai tahu jamaah umroh yang nggak bisa berangkat hari ini hampir 3 juta, Pak. Ini yang nggak bisa berangkat jamaah umroh loh, jamaah haji itu udah sulit ya, sampai 50 tahun lagi baru bisa haji ya. Jadi siapa yang membanjiri Raudhah itu, Mekah itu isinya orang Indonesia semua, Pak. Orang yang kayak sampean ini. Inilah umat Rasul yang sesungguhnya ini yang ngantuan makanya banyak ya. Istrinya lebih dari 1 ya. Ini sampean ya. Jadi jangan minder dengan posisi kita, karena kita ini adalah umatan wasata yang sudah ditunjuk oleh takdirnya Allah Subhanahu wa taala ya. Bekerjalah dengan keras, berjamiah, Pak. Di sini kan macam-macam. Pokoknya jangan sampai ini Bapak-bapak TNI semua pemerintah, jangan kata Mbah Hasim, kalian itu tidak boleh berislam secara sendiri. Ini tolong digarisbawahi ya. La islama illa bil jamaah. Jadi kalian tidak boleh beragama Islam itu ngarang sendiri, tidak boleh. Beristihad 400.000 kok, seperti Imam Maliki. Kan syaratnya mujtahid mutlak kan segitu ya, 400.000 hadis, sanad dan matanya. Karena kata Mbah Hasim, kalau kalian itu beragama secara sendiri, nasib kalian akan seperti anak serigala, anak kambing yang dimakan oleh serigala. Ya. Kalau serigala itu belum makan sampean, serigalanya belum nyampe, masih makan kambing yang lain. Pasti sampean akan mencapai kesesatan. Maka bergabunglah dengan jamiah yang penuh mubarakah ini, adalah jamiah Nahdlatul Ulama. Ya, siap ya? Ya, monggo NU, monggo Muhammadiyah, monggo yang pokoknya berjamiah, siap ya? Ya. Sebab ini saya ini kan agak ahli bisa baca. Terakhir karena sering kemana-mana saya bisa baca. Ini orang ini kayaknya meninggal tahun berapa itu udah seperti saya. Ya. Masuk surga apa neraka itu udah kelihatan. Ya. Nah itu kalau ini praktis cerita ya di lapangan yang saya alami. Ketemu dengan teman-teman. Kalau sampean itu tidak berjamiah, tidak berjamaah, kalau sampean mati, ya, energi sampean itu persis seperti lilin. Lilin itu kan apinya itu gampang sekali diterpa oleh angin. Ya. Padahal untuk sampai taqarrub ilallah itu yang dibutuhkan adalah listrik dengan voltase yang sangat besar. Siapa yang bisa sampai ke situ energinya seperti perintahnya Isra Mi'raj ini? Yang bisa kan al-ulama warasatul anbiya. Yang bisa kan ulama. Yang bisa kan Sunan Ampel, ya. Yang bisa kan Sayyidina Khalil, yang bisa Mbah Hasim. Nah, karena sampai ini lampu lilin ini, supaya sampai selamat sampai kepada Allah, maka bergabunglah dengan jamiah ini dengan NU, ya, supaya selamat. Karena kalau nggak sampean bergabung, sampean meninggal, tidak punya sandaran apa-apa, kemungkinan jasad sampean ini, korin sampean ini akan diambil oleh genderuwo kuntilanak itu. Itu kan manusia itu. Gara-gara sampean tidak punya guru, tidak punya jamiah, tidak punya penjamin di akhirat, ya, tidak punya para ulama yang membackup, sampean mati itu sampean sendirian betul, ya. Maka korin sampean itu tidak akan nyampe di alam barzah. Begitu sampean meninggal dunia, kanan kirinya itu sudah kuntilanak, genderuwo macam-macam mau ngambil korin sampean ini. Itu ngerinya, Pak, kalau orang nazah tanpa dibimbing oleh para guru ini, ya. Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi ya. Setelah pulang dari sini siap ya bergabung dengan jamiah ya, monggo. Dengan NU bagus, NU sanad ulamanya kuat ya. Muhammadiyah monggo, yang lain-lain monggo. Yang penting jangan ekstrim, jangan sok Islam sendiri, jangan tatoruk. Ekstrim pasti gak laku di Indonesia karena buminya tidak pas untuk sesuatu yang sifatnya ekstrim. Ya, jelas ya. Jadi kita syukuri ya, syukuri betul, bapak-bapak dan ibu-ibu, siap ya. Syukuri bergabung dengan jamiah ini ya, dengan pemerintah. Kalau ada ikhtilaf baikal ulama,
wal umaro, ya. Jangan demo, Pak. Itu bedanya NU di situ. Kalau sampai ada istilah dengan bupati, NU datang ketemu bupati. Jangan sampai ada yang tahu. Itu caranya ulama dulu, Kiai As'ad, Samsul Arifin. Itu kan sering berbeda pendapat dengan Pak Harto. Tapi apakah Kiai As'ad itu memobilisasi ulama di seluruh Jawa dan Madura untuk melawan Pak Harto? Tidak. Kiai As'ad datang ketemu dengan Pak Harto di tempat yang netral berdua. Langsung ngomong, Pak Harto ini kok ada masalah judi, ada masalah ini, pelacuran yang luar biasa, masih macam-macam. Pak Harto langsung mendengarkan sarannya Kiai As'ad ini. Ini yang benar begitu ya, sepakat ya. Jadi NU tidak boleh begitu ya. Jangan sedikit-sedikit kita ini protes, jangan sedikit-sedikit tabayun dulu. Fatabayanu itu tabayun dulu diperbaiki. Jadi saya akhirnya menyimpulkan, nanti kita doakan ya, setelah NU memasuki 1 abad ini, insya Allah NU ini innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala kulli rawatin hasanah mayyujadidul hadinah ya. NU sudah mencapai angka 1 abad. Muhammadiyah sudah mencapai angka 1 abad. Ya, kita doakan Nahdlatul Ulama bisa mengawal negara NKRI ini sampai 2045 ya. Siap ya? Kawal sampai menjadi negara yang baldatun thayyibatun ghafur seperti yang dicita-citakan oleh Nabi Ibrahim ya. Sebuah tempat yang penuh maghfirah ya. Tempat yang kaya raya ya. Tempat yang ramah, yang toleran terhadap perbedaan ya. Yang tasamuh, ini sudah digariskan semua ya, sudah ada garis yang dibikin oleh para ulama kita untuk mengawal negara ini, karena negara ini negara yang ditunggu oleh seluruh umat Islam atau seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Insya Allah kita diberikan kesehatan ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.